Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Pray From Home dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami butuh hikmat-Mu, kami butuh pengurapan-Mu, kami butuh kasih-Mu, dan biarlah ketika kami mendengar firman-Mu, kami memperoleh pengertian yang benar akan firman-Mu. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing tentang iman dan pengharapan. Dan iman dan pengharapan yang terambil dari Lukas 7 ayat 1-10. Dan nanti saya akan bacakan buat saudara. Dan mari kita belajar tentang iman dan pengharapan. Dan ternyata iman dan pengharapan itu ada kaitannya dengan kasih dan belas kasihan. Dalam kisah yang ada di Lukas 7 ayat 1-10, kita akan menemukan ada kasih dan belas kasihan. Kasih dan belas kasihan Tuhan selalu berjalan seiring. Dan yang namanya iman dan pengharapan selalu mengundang perhatiannya Tuhan. Tuhan tidak tergerak dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan tidak tergerak dengan jerit tangis kita. Tetapi Tuhan sangat tergerak dengan iman dan pengharapan kita. Oleh karena iman dan pengharapan yang benar dari kita, maka Tuhan lewat kasih dan belas kasihan yang mencurahkan mujizat, mencurahkan isi hatinya, mencurahkan kebaikan, kemurahan, dan berkat-berkatnya. Hal yang pertama kita belajar yaitu pengharapan. Dalam Lukas 7 ayat 1 sampai yang kelima. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus baru saja selesai berbicara di depan banyak orang dan ia pergi ke Kapernaum. Kapernaum adalah tempat yang jadi favorit Yesus kalau ada di sekitar Galilea. Dan arti Kapernaum adalah desa Nahum, Kefar Nahum. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah seorang perwira. Seorang yang punya kedudukan cukup tinggi, dia punya hamba, dia punya asisten yang sangat dihargai. Berarti perwira ini adalah perwira yang gentleman, perwira yang baik, perwira yang benar, punya etika, punya rasa hormat kepada hambanya, kepada asistennya. Namun sayangnya hambanya ini sedang mengalami sakit dan hampir mati. Dan ketika ia mendengar Yesus ada di sekitar Kapernaum, maka dia memohon kepada orang-orang di sana untuk mencari Yesus. Dan akhirnya pengharapan ini jadi. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saya buat kita semua, saat ada masalah terjadi, apa yang Anda pilih? Menyerah untuk kalah sehingga tidak berkutik? Atau ingat Tuhan sehingga kita berpengharapan? Mari kita ambil pilihan yang kedua, yaitu ingat Tuhan. Dalam segala keadaan kita, dalam segala masalah yang sedang kita hadapi, dalam segala pergumulan yang kita hadapi, ingat Tuhan. Ingat Tuhan yang sanggup menolong kita. Ingat Tuhan yang sanggup memberikan solusi buat kita. Ingat Tuhan yang sanggup memberikan hikmat buat kita. Hikmat Tuhan untuk setiap masalah-masalah kehidupan yang sedang kita jalani. Dan ini yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Masalah adalah kesempatan untuk ingat Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Pertanyaan saya, sudahkah Anda berpengharapan di dalam Tuhan? Pengharapan itu seperti jangkar, pengharapan itu seperti sauh yang dibuang ke laut yang menyangkut ke batu karang.
Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak membuat kita goyah. Pengharapan di dalam Tuhan membuat kita makin yakin, makin percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Dan mari, sekalipun kesempatan kita masih sedikit, masih kecil, sepertinya tidak ada harapan bahkan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hal yang pertama, yaitu pengharapan. Hal yang kedua, iman. Dalam Lukas 7 ayat 6 sampai yang 10, dikatakan lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perwira ini ingin Yesus menyembuhkan hambanya. Namun perwira ini punya etika, punya rasa hormat kepada Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahku. Cukup berkata sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh." Perwira ini sangat yakin, sangat percaya. Ia punya iman bahwa ketika Yesus berkata sembuh, maka terjadilah pegawainya, hambanya itu sembuh. Dan terjadilah apa yang dikatakan oleh karena iman dari perwira ini. Hambanya sembuh, asistennya sembuh. Dan Yesus sangat heran karena ada banyak orang di Israel, tapi perwira ini punya iman yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, iman itu adalah dasar atau pondasi dari pengharapan. Jadi kalau kita punya pengharapan, harus didasari dengan iman. Iman adalah pondasi. Ibarat sebuah bangunan, iman itu memang sepertinya tidak terlihat karena dia pondasi. Tetapi pengharapan itu terlihat seperti tiang-tiang. Dan pengharapan yang kuat itu yang mendorong terjadinya gairah kehidupan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, iman adalah dasar atau pondasi dari pengharapan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Kita bisa melihatnya di Ibrani 11 ayat yang 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan saudara, iman adalah percaya walau tak melihat. Sebagai contoh, Thomas itu percaya setelah melihat. Dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi mari kita sekalipun tidak melihat namun percaya. Sekalipun kita hari ini tidak punya pengharapan yang terlalu besar, tetapi kalau kita punya iman, iman itu yang akan membangun pengharapan kita. Miliki iman di dalam Tuhan, iman yang di dalam Tuhan itu yang mendorong pengharapan kita, yang walaupun dari hal yang kecil seperti awan yang kecil lama-lama makin besar, maka iman dan pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 juga berbicara mengenai iman. Dikatakan, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Mari kita belajar percaya walau tidak melihat. Walau belum melihat bukti, tetapi tetap percaya.
Hari ini saudara yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan, yang sedang mengalami kekurangan, yang sedang mengalami masalah, percayalah Tuhan sanggup memberikan jawaban tepat waktu. Bahkan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan dan doakan. Iman itu bekerja dengan perbuatan, dan di dalam perbuatan iman kita menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya, kalau kita punya iman bergerak di dalam pengharapan, dan lewat iman pengharapan maka kita bertindak. Maka tindakan iman, pengharapan, tindakan atau perbuatan jadi. Iman tanpa perbuatan tidak akan jadi apa-apa, tapi iman, pengharapan, perbuatan yang kita rindukan akan jadi. Tentu saja iman kita harus benar, pengharapan juga benar, tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita juga harus benar. Kekasih Tuhan, miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dengan pola pikir yang benar, dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar, maka iman pengharapan kita akan jadi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa bersama di dalam segala pergumulan kehidupan kami, biarlah lewat iman dan pengharapan kami, bahkan perbuatan-perbuatan kami, tindakan-tindakan kami, semua berdasarkan kebenaran, motivasi hati yang benar, sikap hati yang benar, dengan tujuan yang benar, maka kami percaya satu demi satu kerinduan kami akan tergenapi, karena semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar rencanamu yang jadi, bukan rencana kami. Biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa sekarang untuk beberapa saudara kami yang sedang mengalami sakit. Untuk Ibu Mega, kami berdoa Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Pendarahannya sudah mengalami kesembuhan, tetapi hari-hari ini masih pucat, sedang lemas. Kami berdoa biar tubuhnya dikuatkan kembali, dipulihkan kesehatannya. Dan kami juga berdoa untuk Yofi yang sedang mengalami kanker. Kami berdoa biar saat kemo yang dia jalani dapat segera menyembuhkan dan memulihkannya. Tak lupa kami berdoa buat bayi Joshua. Kami masih berharap mujizat buat kehidupannya. Tuhan, jamah organ-organ tubuhnya. Tuhan pulihkan, bahkan kami masih berharap ada mujizat buat Joshua di dalam nama Yesus. Biarlah penanganan di National Hospital juga penanganan yang terbaik buat bayi Joshua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan tak lupa kami berdoa untuk Pak Slamet dipulihkan dari sakit stroke, dan Pak Roni dipulihkan dari retina matanya yang agak rusak. Tetapi kami percaya Tuhan menyembuhkan, memulihkan Pak Roni. Dan kami juga berdoa untuk Pak Daud dari sakit diabetes, dipulihkanlah kesehatannya. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit perut. Oleh bilur Yesus disembuhkanlah sakit perutnya. Yang sedang sakit di paru-paru, di jantungnya, di ginjalnya, dan di organ-organ tubuh yang lain. Bahkan yang sedang mengalami sakit COVID-19, baik yang ada di rumah sedang isolasi mandiri, maupun yang sedang ada di rumah sakit. Tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit COVID-19. Biarlah mereka pun mengalami kesembuhan dan pemulihan yang cepat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang bekerja setiap hari di tempat-tempat pekerjaan mereka, baik di toko, di apotek, di gudang, di pabrik, di bidang-bidang pekerjaan yang mereka kerjakan semua sebagai karyawan maupun pengusaha. Kami berdoa mereka menjalankan protokol kesehatan, dan kami minta ya Tuhan, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, jamahan-Mu, lawatanmu, berkat-Mu turun atas mereka semua. Dan dihindarkanlah mereka dari mara bahaya malapetaka, dihindarkanlah mereka dari sakit penyakit, dan biarlah
lewat pelayanan mereka, orang-orang yang mereka layani pun diberkati. Demikian pula kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan setiap hari. Biarlah rumah tangga, kehidupan mereka Tuhan berkati. Kerinduan membangun gedung gereja, membangun pastori, Tuhan pun memberkati. Tak lupa kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia yang hari-hari ini sedang mengolah vaksin yang datang dari luar negeri. Kami berdoa, biarlah vaksin yang sudah ada dapat terdistribusi dari kota demi kota, pulau demi pulau, sampai ke ujung-ujung daerah. Dan kami berdoa ya Tuhan, Presiden Jokowi Tuhan berikan hikmat dan kesehatan. Dan kami juga berdoa buat kepala daerah yang memimpin kami semua, dan khususnya kami yang tinggal di Banyuwangi berdoa buat bupati, dinas kesehatan yang ada, dan kami berdoa biarlah distribusi vaksin COVID-19 di Banyuwangi dan sekitarnya pun merata. Terima kasih ya Tuhan, kami minta keamanan, ketertiban buat bangsa negeri Indonesia, dan kami serahkan negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home dengan setia, jemaat kekasih Rock Jajak. Juga kami berdoa buat Miss Lydia yang ada di Jakarta, Alvin Syu dan keluarga yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Ibu Siana yang ada di Serpong. Kami juga berdoa buat Intan dan Haris yang ada di Solo yang mengikuti dengan setia acara Pray From Home. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kekasih Tuhan yang mengikuti Pray From Home dengan setia. Kami berdoa biarlah setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami, satu demi satu mendapatkan solusi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di luar negeri, yang hari-hari ini sedang lockdown, dan mereka sedang mengisolasi diri. Kami berdoa Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan perlindungan buat mereka. Tuhan memberikan hikmat dan berkat khusus buat saudara-saudariku yang ada di luar negeri. Terima kasih Bapa, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan kita, miliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. God bless you.